Makanya orang kan kadang-kadang kalau mau meninggal dunia begini. Itu bukan melihat tatapan kosong, tetapi dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia jumpai seumur hidupnya. Akan datang yang turun satu, malaikat maut di atas kepalanya. Setelah dicabut semuanya sempurna, malaikat maut selesai tugasnya. Kemudian diserahkan kepada malaikatur rahmah. Kalau dia orang yang beriman, dibalut sama kemudian kain kafan yang diambilkan dari surga. Diberikan minyak wangi dari surga. Itu loh Pak, masalah pakaian itu saking pentingnya. Ruh itu aja masih dikasih pakaian. Makanya orang kalau sampai ngeremehin aurat itu kebangetan. Karena ruh saja ditutupin itu, kemudian bagaimana dengan kain kafan yang diambil dari surga. Ditutup dengan kain kafan dari surga. Lalu kemudian dibawa ke langit yang pertama. Setelah dibawa ke langit yang pertama, Rasulullah mengatakan fastaftahu lahumul bab. Mereka meminta supaya dibukakan pintu langit yang pertama. Pintu langit yang pertama terbuka. Lewati langit yang pertama bergumuruh para malaikat yang kemudian berkata, "Manir ruh hadat tayyib." Ini pemilik ruh yang baik, ini miliknya siapa? Hadza fulan bin fulanan. Ini disebutkan namanya yang terbaik yang dia pernah miliki ketika di dunia. Seluruh malaikat menyambutnya. Naik ke langit yang kedua, minta dibukakan pintu langit yang kedua, dibukakan. Terus sampai akhirnya menembus langit yang ketujuh. Ketika meminta untuk dibukakan pada langit yang ketujuh, maka Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menciptakan dia dari tanah. Aiduhu ilal ardi." Kembalikan dia ke bumi, maka disitulah aku menciptakan, dari situlah kemudian aku akan membangkitkan kedua kalinya. Maka ketika jasad itu dibawa ke liang kubur, sempat diketemukan dengan roh sebentar, tapi saat itu jasad sudah tidak ada faedahnya. Kemudian ketika sudah ketemu kembali di area kuburnya, dia sempat mendengar suara terompah terakhir pelayat ketika keluar dari kuburan. Setelah itu kemudian datang pertanyaan mungkar datang, menanyakan tiga perkara, siapa rohnya, siapa nabinya, apa kitabnya, ataupun apa agama yang diutus kepadanya. Setelah dia mampu menjawab itu, maka yang mampu menjawabnya itu siapa? Apakah dirinya? Enggak. Tapi yang menjawabnya itu adalah dibantu sama Allah. Makanya Rasulullah membacakan ayat, "Yusabbitullahu alladziina aamanu fil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah teguhkan orang yang beriman, perkataan mereka di dunia dan perkataan mereka di akhirat. Makanya mereka lah yang bisa mengatakan, "Rabbku adalah Allah, Muhammad adalah Rasulku, dan Al-Quran itu adalah kitab suciku, dan Islam adalah agamaku." Allah yang menggerakkan di atas langit. Setelah dia mampu menjawab pertanyaan yang pertama, maka Allah berfirman di atas arasy-Nya, "Shadaqa abdi, hambaku ini jujur, benar dalam imannya sampai dia menjawab pertanyaan itu. Waftaqu lahu baban ilal jannah." Maka bukakan pintu antara kuburnya dengan surga. Malaikat membukakan pintu, tidak ada batasan antara kehidupannya di kuburan dengan surga. Dia melihat surga itu, tapi bedanya cuma satu, dia belum bisa masuk ke surga itu. Kemudian Allah bukakan pintu surga itu. Kemudian datang kepadanya seseorang. Kemudian dia bertanya, "Siapa anta? Mana anta?" Kemudian dia menjawab, orang yang begitu rupawan itu berkata, "Ana amaluka sholih." Saya adalah amalmu yang sholih. Ini sholatmu, ini puasamu, ini sedekahmu, ini ridhomu, ini takdirmu. Maka ini adalah keikhlasanmu, ini infakmu. Maka saya akan menemani kamu sampai nanti hari kiamat. Saking senangnya, ruh itu kemudian berteriak. Teriakannya apa? "Ya Rabb, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli." Ya Rabbku, tegakkanlah hari kiamat supaya aku ketemu cepat dengan keluargaku. Masya Allah.